Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silviana Ekayarsi dari kelas Bioteknologi Reproduksi A. Nah, jadi untuk video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi inseminasi buatan. Jadi, video ini saya akan menjelaskan mengenai diskusi jurnal yang dimana di sini jurnalnya membahas tentang efek atau pengaruh pemberian hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin 2 hari setelah inseminasi terhadap konsentrasi progesteron dan kehamilan per inseminasi buatan pada sapi perah laktasi. Kemudian untuk pengantarnya, di sini kehilangan kehamilan merupakan salah satu penyebab utama kegagalan reproduksi pada sapi, dan hal ini dapat menyebabkan interval melahirkan yang lebih lama. Jadi dalam suatu musiman ini dapat memiliki efek yang signifikan pada probabilitas. Kemudian selanjutnya, hormon progesteron atau P4 di sini memiliki peran yang sangat penting dalam peristiwa reproduksi, di mana hal ini terkait dengan pembentukan dan pemeliharaan kehamilan. Nah, konsentrasi P4 yang rendah pada periode postovulasi awal telah dilaporkan dalam penelitian ini memiliki efek buruk terhadap perpanjangan konseptus, kemudian pada transkripton endometrium, dan pada akhirnya nanti akan dikaitkan dengan berkurangnya kesuburan pada sapi perah laktasi. Di sisi lain, peningkatan konsentrasi P4 yang bersirkulasi dalam periode setelah konsepsi ini dikaitkan dengan perpanjangan konseptus lanjutan, kemudian peningkatan produksi interferon, dan tingkat kehamilan yang lebih besar pada sapi dan domba. Nah, administrasi pemberian HCG di sini telah dilaporkan untuk, artinya pemberian HCG di sini berfungsi yang pertama memperpanjang masa hidup korpus luteum, kemudian menginduksi ovulasi sepanjang siklus estrus dan merangsang munculnya aksesori korpus luteum, dan yang terakhir dapat merubah dinamika folikel. Nah, di sini efek atau dampak dari pemberian HCG itu dapat meningkatkan hormon progesteron atau P4. Nah, namun di sisi lain efek pemberian HCG ini juga dapat memberikan dampak yang tidak konsisten pada tingkat kehamilan. Mengapa demikian? Nah, nanti ini akan dibahas pada hasil dan diskusi ya. Nah, ini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Di sini akan saya bacakan beberapa hasilnya. Peningkatan konsentrasi P4 yang terjadi 3 hari setelah injeksi HCG di sini memberikan pengaruh pada tingkat kehamilan, di mana di sini ada peningkatan awal P4 ini telah dikaitkan dengan peningkatan angka kehamilan pada sapi. Namun pemberian HCG pada hari ke-5 sampai ke-7 tidak mempengaruhi sirkulasi P4 selama beberapa hari. Nah, ini dikarenakan karena waktu yang diperlukan untuk ovulasi dan pembentukan aksesori korpus luteum. Nah, penelitian ini para peneliti itu sebelumnya sudah mengevaluasi efek dari pemberian HCG pada hari ke-1, 2,
ketiga atau keempat setelah ekstrus pada konsentrasi P4 dalam sapi darah, dan mengamati bahwa pemberian HCG pada hari kedua menghasilkan meningkatnya area korpus luteum dari D6 menjadi 12 dan meningkatkan P4 dalam sirkulasi hari ke-6. Nah, jadi berdasarkan data-data ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh pemberian HCG 2 hari setelah AI atau inseminasi buatan dalam waktu tetap atau FTAI pada konsentrasi P4 dan kehamilan per AI atau P per AI pada sapi laktasi. Nah, peneliti di sini berhipotesis bahwa pengobatan HCG yang diberikan pada hari kedua setelah program FTAI akan meningkatkan konsentrasi P4 yang bersirkulasi selama fase luteal awal, dan dengan demikian dapat meningkatkan kesuburan pada sapi perah laktasi. Baik, selanjutnya di sini ada material dan metode. Untuk yang pertama ada hewan dan desain eksperimental, kemudian ada pengambilan darah dan P4, selanjutnya ada pengukuran reproduksi, kemudian ada kepatuhan terhadap protokol, dan yang terakhir ada analisis statistik. Baik, untuk yang pertama yaitu hewan dan desain eksperimental. Nah, hewannya di sini menggunakan sapi perah Holstein Friesian laktasi yang berjumlah 846 yang bertempat di Irlandia. Nah, di sini penelitiannya dilakukan antara bulan April sampai Agustus pada tahun 2016. Untuk desain eksperimentalnya bisa dilihat ya di gambar ini. Jadi 10 hari sebelum dilakukannya FTAI, sapi tersebut diberi GNRH dan didiagnosis kehamilannya menggunakan ultrasound scanning. Kemudian 3 hari sebelum dilakukannya FTAI diberi pelakuan PG atau prostaglandin. Nah, 56 jam sebelum dilakukannya FTAI diberi GNRH yang kedua, dan 16 jam setelah pemberian GNRH baru dilakukan FTAI atau inseminasi buatan yang sudah ditetapkan waktunya. Dan setelah 2 hari dilakukannya FTAI baru diberi perlakuan hormon HCG. Kemudian untuk pengambilan darah dan P4, di sini sampel darah dikumpulkan dari kedua perlakuan, yaitu pada hari ke-7 dan ke-14 pasca FTAI. Jadi di sini ya pengambilan darahnya pada hari ke-7 dan ke-14. Nah, kemudian pada hari ke-30 dan 70 nanti ini akan didiagnosis kehamilannya. Baik, selanjutnya di sini ada pengukuran reproduksi. Jadi, pengukuran reproduksi di sini ada beberapa nanti yang akan diukur dan dianalisis. Yang pertama ada CSI. CSI di sini merupakan interval dari mulai kawin atau mating sampai terjadinya konsepsi, yang hal ini ditentukan oleh deteksi kehamilan berikutnya. Kemudian ada P per AI 1. Ini merupakan persentase sapi yang dinyatakan hamil dengan ultrasonografi 30 hari setelah dilakukannya FTAI yang pertama. Selanjutnya ada P per A1 yang kedua. Ini merupakan persentase sapi yang dipastikan hamil dengan ultrasonografi setelah AI yang kedua. Selanjutnya ada RI. RI di sini merupakan interval dari
hari FTAI sampai ke AI yang kedua. Kemudian ada EL. EL di sini merupakan persentase kehilangan kehamilan yang didiagnosis pada hari ke-30 dan 70 setelah FTAI. Kemudian ada PR21. Ini ya. PR21 ini merupakan persentase sapi yang berhasil hamil selama 21 hari. Dan PR42 ini merupakan persentase sapi yang berhasil hamil selama 42 hari. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap kontrol. Jadi di sini pada hari pertama penelitian sejumlah 846 ekor sapi ini diperiksa dengan ultrasonografi transektal, di mana sapi yang menunjukkan patologi ovarium dan uterus ini tidak digunakan, dan sapi yang menunjukkan adanya patologi ini ada 20 ekor. Jadi total sapi yang digunakan yang sehat ini adalah 799 ekor sapi yang nanti akan dianalisis statistik. Baik, selanjutnya kita mulai ke analisis statistik. Di sini efek tetap dalam penelitian ini itu berdasarkan pada treatment, yaitu ada perlakuan kontrol dan pemberian HCG. Kemudian ada FAM A, B, C. Selanjutnya ada keberadaan corpus luteum pada saat inisiasi protokol sinkronisasi, adanya folikel dominan pada saat inisiasi sinkronisasi. Selanjutnya ada paritas, yaitu ada paritas 1, 2, 3, di mana untuk yang paritas 1 di sini ini merupakan sapi nullipara. Kemudian paritas yang kedua ada sapi primapara, dan paritas yang ketiga di sini ada sapi multipara. Selanjutnya ada CSI, yaitu yang diukur kurang dari 60 hari, 60 sampai 80 hari, dan lebih dari 80 hari. Nah, efek pengobatan pada konsentrasi P4 di sini ditentukan menggunakan model campuran dalam SAS, di mana efek pengobatan tersebut dievaluasi untuk berbagai kategori sapi. Yang pertama ada semua sapi, kemudian ada sapi yang hamil pada hari ke-30, kemudian ada sapi yang tidak hamil pada hari ke-30, dan sapi yang tidak hamil pada hari ke-30 dan tidak memiliki RI yang pendek. Selanjutnya di sini kita masuk ke hasil ya. Di sini yang akan saya bahas yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada kehamilan per AI dan RI, kemudian ada kehilangan embrio. Selanjutnya ada tingkat kehamilan pada hari ke-21 dan 42. Selanjutnya ada tingkat kelangsungan kurva kelangsungan hidup, dan yang terakhir ada konsentrasi dari P4. Baik, untuk hasil yang pertama saya akan membahas mengenai kehamilan per AI dan RI. Ini ya bisa dilihat di tabel bahwa PAI di sini dipengaruhi oleh treatment, oleh FAM, paritas, ada tidaknya corpus luteum, BCS dan CS1. Dimana untuk hasilnya sapi yang diberikan treatment atau perlakuan HCG di sini memiliki RI yang lebih pendek atau lebih rendah daripada sapi yang
kontrol, yang tidak diberi perlakuan apapun. Kemudian di sini ada sapi yang memiliki BCS kurang dari 2,50, juga memiliki RI yang lebih pendek atau lebih rendah daripada sapi dengan BCS lebih dari sama dengan 2,75. Dan sapi yang diinseminasi kurang dari 60 hari di sini memiliki RI yang lebih rendah juga dibandingkan dengan 60 sampai 80 hari dan lebih dari 80 hari. Bisa dilihat ya di sini. Nah, ini untuk tabelnya ya. Di sini sapi yang diberikan perlakuan HCG, nah ini diberikan perlakuan HCG untuk yang sapi yang tidak memiliki corpus luteum pada ovarium saat inisiasi protokol, di sini mengalami penurunan P per AI, artinya mengalami penurunan tingkat kehamilan per inseminasi buatan. Di sini sekitar 12,4% dibandingkan dengan sapi yang diberikan HCG yang memang memiliki corpus luteum pada ovarium saat inisiasi protokol. Jadi kadar atau tingkat kehamilan pada sapi yang diberikan perlakuan HCG pada yang memang tidak memiliki corpus luteum ini memiliki tingkat kehamilan yang lebih rendah daripada yang memang sudah memiliki corpus luteum. Baik, selanjutnya di sini ada kehilangan embrio. Jadi di sini bisa dilihat ya, untuk kehilangan embrio yang lebih besar, kita lihat yang paritas. Di sini yang lebih besar pada sapi primipara, yaitu yang pertama, yang ini sebesar 9,6%. Dan paritas yang lebih dari sama dengan 3 atau sapi multipara yaitu 14,2%. Dibandingkan dengan sapi yang paritas yang kedua yaitu yang nulipara yang hanya 6,2%. Nah, untuk yang CSI, sapi yang diinseminasi pada hari kurang dari 60 hari di sini memiliki EL yang lebih tinggi yaitu 17,9% dibandingkan dengan sapi yang di CSI 60 sampai 80 hari atau lebih dari 80 hari. Baik, selanjutnya ini ada tingkat kehamilan 21 hari dan 42 hari. Nah, untuk persentase sapi yang hamil pada PR21 dan PR42, di sini untuk yang treatment ya, yang kontrol ini memiliki PR21 yang lebih tinggi. Begitupun juga dengan yang PR42 untuk yang perlakuan kontrol. Di sini memiliki PR42 yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan HCG. Bisa dilihat juga untuk yang CSI di sini PR21 dan PR42-nya sama, yaitu untuk sapi yang diinseminasi kurang dari 60 hari ini memiliki tingkat kehamilan yang lebih rendah daripada yang 60 sampai 80 hari dan yang lebih dari 80 hari. Begitupun pada kehamilan yang 42 hari. Nah, untuk yang kehadiran
corpus luteum pada awal protokol sinkronisasi ini dikaitkan dengan PR21 yang lebih besar. Jadi bisa dilihat di gambar yang sebelumnya. Nah, yang ini di sini dapat kita lihat bahwa pada sapi asiklik atau yang tidak terdapat corpus luteum yang diobati dengan perlakuan HCG ini memiliki PR21 dan 42 yang lebih rendah ya. Bisa dilihat ini ya, lebih rendah daripada sapi yang kontrol. Sedangkan untuk sapi yang sudah terdapat corpus luteum baik yang diberikan perlakuan HCG baik pada yang kehamilan 21 dan 42, di sini tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang PR21 sama yang PR42. Baik, selanjutnya ini ada kurva kelangsungan hidup. Jadi perbedaan antara dua perlakuan yaitu perlakuan kontrol dan HCG di sini pada sapi yang tidak hamil ini memiliki perbedaan dalam P/AI 1, di mana perlakuan HCG ini memiliki proporsi yang lebih besar pada sapi yang tidak hamil. Ini sekitar 6,4% apabila dibandingkan dengan sapi yang kontrol yang tidak diberi perlakuan HCG. Ini bisa dilihat ya. Ini mengalami penurunan bagi sapi yang tidak hamil. Selanjutnya ada konsentrasi serum P4. Nah, pemberian HCG ini dapat meningkatkan konsentrasi serum P4 dibandingkan dengan sapi yang kontrol. Bisa dilihat di sini baik pada hari ke-7 atau ke-14. Nah, di sini ya pemberian HCG ini pada sapinya peningkatan P4-nya lebih tinggi daripada yang kontrol. Nah, sapi yang didiagnosis hamil pada hari ke-30 yang diberi perlakuan HCG memiliki konsentrasi P4 yang lebih besar pada hari ke-7 dan ke-14. Selanjutnya, pada sapi yang didiagnosis tidak hamil, yang ini ya, yang tidak hamil pada hari ke-30, konsentrasi P4 yang beredar pada hari ke-7 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun pada hari ke-14 di sini pemberian HCG dapat meningkatkan konsentrasi P4 untuk sapi yang tidak hamil. Nah, kalau untuk sapi yang hamil di sini sama untuk yang grafik yang A, bahwa pemberian HCG dapat meningkatkan konsentrasi P4 baik pada hari ke-7 ataupun ke hari ke-14. Kemudian sapi yang memiliki corpus luteum pada saat inisiasi protokol sinkronisasi dan diberi perlakuan HCG di sini memiliki konsentrasi P4 yang lebih besar pada hari ke-7 dan ke-14. Nah, namun pada sapi yang tidak memiliki corpus luteum pada inisiasi protokol sinkronisasi di sini baik kontrol maupun HCG dia tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Tidak ada perbedaan. Baik, selanjutnya kita mulai masuk ke diskusi ya. Nah, ini kan
hasil dari penelitian ini adalah merangsang peningkatan konsentrasi P4 pada hari ke-7 dan 14 pasca AI, pasca inseminasi buatan. Pemberian HCG 2 hari setelah inseminasi ternyata tidak memiliki dampak terhadap kinerja dari reproduksi, terutama kinerja pada tingkat kehamilan pada sapi laktasi. Nah, karena memang pemberian HCG di sini itu memiliki efek yang merugikan pada P per AI1 atau pada kehamilan per inseminasi buatan. Nah, sebagian besar penelitian yang telah meneliti di sini efek HCG pada sapi sudah memberikan sekitar D5 atau 5 hari post estrus untuk menginduksi ovulasi folikel dominan pada gelombang pertama, pembentukan aksesori korpus luteum, dan peningkatan terkait dengan sirkulasi konsentrasi P4. Nah, konsentrasi P4 yang bersirkulasi ini biasanya tidak meningkat secara substansial di atas level kontrol selama beberapa hari setelah pemberian HCG, karena waktu yang diperlukan untuk ovulasi dan pembentukan formasi korpus luteum. Nah, di sini hasil penelitian yang sebelumnya memberikan bukti bahwa pemberian injeksi tunggal HCG pada sapi, yaitu pada hari kedua, ketiga, atau keempat setelah estrus, dapat merangsang peningkatan pengembangan korpus luteum, menghasilkan peningkatan konsentrasi P4. Jadi peneliti di sini berhipotesis bahwa pemberian HCG pada hari kedua post estrus di sini akan memiliki efek yang sama pada sapi laktasi. Dan ini tentu akan dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan kehamilan. Nah, itu kan hipotesis dari peneliti sebelumnya. Kemudian di sini peningkatan P4 dapat menghasilkan percepatan perpanjangan konseptus dan meningkatkan produksi interferon. Nah, namun menariknya konsepsi ini masih tidak konsisten terhadap peningkatan angka kehamilan, karena kan tadi saya sebutkan beberapa penelitian efek HCG dapat meningkatkan P4 sekaligus juga bisa meningkatkan kehamilan. Namun ternyata hasil pada penelitian ini efek HCG memang dapat meningkatkan P4 tetapi malah menurunkan tingkat kehamilan pada sapi laktasi. Nah, meskipun mekanismenya masih belum bisa dieksplorasi lebih lanjut, nah ini mungkin disebabkan karena ketidaksinkronan antara pengembangan trofoblast dan perkembangan piringan embrionik. Baik, selanjutnya ini pada ternak peningkatan konsentrasi P4 dapat dicapai dengan memasok P4 eksogen, yaitu dengan alat intravaginal atau injeksi, dengan menginduksi ovulasi folikel dominan dan munculnya aksesori korpus luteum. Nah, pemberian P4 eksogen ini ternyata bisa juga menjadi masalah, terutama jika P4 diberikan pada awal fase luteal. Dengan beberapa penelitian melaporkan regresi awal korpus luteum dan siklus pendek atau RI. Menekankan bahwa di sini Whitbank menekankan bahwa faktor utama yang menentukan produksi P4 yang lebih besar kemungkinan adalah volume korpus luteum dan jumlah sel luteal yang besar karena sifat konstitutif dari produksi P4 dalam korpus luteum sapi. Oleh karena itu, penggunaan HCG ini kemungkinan dapat bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi perifer P4 daripada pemberian P4 eksogen secara langsung. Nah, sebagian besar aksesori korpus luteum yang diinduksi oleh HCG ini hasilnya lebih kecil dan bertahan untuk periode waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan korpus luteum yang asli.
Baik, selanjutnya di sini ada beberapa studi yang sebelumnya menyimpulkan bahwa pemberian HCG pada hari kedua post estrus pada sapi darah dapat meningkatkan area corpus luteum dari hari ke-6 ke 12 dan dapat meningkatkan konsentrasi P4 yang beredar. Juga dapat meningkatkan konsentrasi P4 pada sapi darah yang disuntikan oleh HCG pada hari ke-2. Nah, dengan pemberian HCG ini setelah ovulasi dapat menghasilkan volume corpus luteum yang lebih besar dari hari ke-9 hingga ke-13 dan konsentrasi P4 juga lebih besar pada hari ke-9. Namun ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa pemberian HCG pada hari ke-5 post estrus ini tidak menyebabkan peningkatan ukuran dari corpus luteum primer. Jadi intinya waktu pemberian HCG itu dapat mempengaruhi terhadap respon corpus luteum. Di sini ya ada hasil juga yang mendukung hipotesis bahwa pemberian HCG selama pengembangan korpus luteum awal ini dapat meningkatkan konsentrasi P4 yang beredar pada sapi perah laktasi. Mengingat tidak adanya folikel dominan sedini 2 hari setelah FTAI pada sapi laktasi. Konsentrasi P4 yang lebih besar pada sapi yang diobati oleh HCG ini pada hari ke-7 dan ke-14 kemungkinan karena peningkatan pengembangan korpus luteum primer. Baik, selanjutnya di sini ada penurunan P/AI1 atau kehamilan perinseminasi buatan yang pertama pada sapi yang diobati oleh HCG. Dalam penelitian ini tidak dapat dijelaskan secara detail karena kurangnya perbedaan dalam persentase sapi yang diobati dengan HCG dan kontrol yang mengekspresikan RI normal. Nah, di sini ada peneliti yang melaporkan bahwa peningkatan P4 pada sapi ini kemungkinan dapat menghasilkan kelebihan P4 yang dapat menyebabkan asinkron antara embrio dan uterus. Nah, ini yang bisa memiliki konsekuensi negatif terhadap keberhasilan pembentukan kehamilan, dan sebagian sudah dapat menjelaskan efek yang tidak menguntungkan dari pengobatan dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya di sini dalam banyak studi yang memberikan HCG sekitar 5 hari setelah AI, meskipun dalam hal ini memiliki dampak positif pada konsentrasi P4, namun pada tingkat kehamilan itu efeknya tidak konsisten. Nah, di sini ya dalam salah satu dari beberapa penelitian lain mengevaluasi bahwa efek HCG awal setelah tingkat konsepsi pada sapi ini ternyata tidak memiliki efek pengobatan. Jadi sesuai dengan penelitian ini bahwa suplementasi P4 eksogen yang di sini menggunakan alat intravaginal dari hari ke-4 hingga hari ke-9 setelah estrus memiliki efek negatif terhadap tingkat kehamilan, di mana pada perlakuan kontrol itu 56% dan perlakuan pemberian HCG 44%. Selanjutnya di sini ada pengobatan HCG. Di sini dapat merangsang peningkatan konsentrasi P4 yang prematur dan berlebihan.
dan hal ini dapat menyebabkan efek yang merugikan pada P per AI1. Nah, dalam penelitian ini, konsentrasi P4 yang beredar tidak berbeda antara sapi yang diberi perlakuan HCG atau kontrol yang tidak memiliki korpus luteum. Jadi kan tadi sudah ada gambar ya di hasil, di mana di sana tidak ada perbedaan secara signifikan antara sapi yang diberi perlakuan HCG atau kontrol bagi sapi yang memang tidak memiliki korpus luteum. Jadi berdasarkan diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa pola ekskresi yang berbeda pada sapi ini bisa disebabkan karena kondisi fisiologis yang berbeda. Misalnya seperti dimulainya siklus siklik atau asiklik, kemudian ada paritas, nulliparus, primiparus, dan multiparus, kemudian ada laktasi dan hal-hal yang lain yang dimana ini merupakan titik kunci dari siklus estrus pada saat pemberian HCG, yang bisa memberikan penjelasan bahwa hasilnya tidak konsisten antara efek HCG dengan tingkat kesuburan dan kehamilan pada sapi. Nah, permasalahan seperti ini perlu dipelajari lebih lanjut. Jadi kesimpulannya adalah peneliti di sini menargetkan peningkatan produksi P4 oleh korpus luteum yang baru lahir melalui pemberian HCG pada hari kedua setelah dilakukannya inseminasi buatan. Meskipun merangsang peningkatan konsentrasi P4, namun kinerja reproduksi ini tidak dapat ditingkatkan dengan pemberian HCG untuk sapi laktasi. Ada penelitian dari publikasi sebelumnya menjelaskan bahwa efek pemberian HCG bervariasi tergantung pada status fisiologis hewan dan waktu yang tepat dari pemberian HCG. Jadi itu ya diskusi jurnal pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, jadi kita berdiskusi di pertemuan hari Jumat, berdiskusi secara online di sana. Mungkin cukup sekian diskusi jurnal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan penjelasan video satu saya, yaitu materi inseminasi buatan, dan video yang kedua ini mengenai diskusi jurnal. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.